Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki episode yang kelima dari 7 episode tentang barang siapa menang, yaitu pesan Yesus kepada 7 jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga. Episode yang kelima ini berjudul Hidup Padahal Mati. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 6. 5 abad sebelum Kristus, kota Sardis adalah salah satu kota termasyhur di dunia. Bahkan di masa Yesus, kota ini masih terkenal dan penduduknya itu begitu bangga sekali dengan kemasyhuran kota ini pada masa lalu. Penduduk kota Sardis adalah penduduk yang cukup makmur, tapi juga angkuh dan immoral. Dengan 5 jalan yang melintas kota ini, menjadikan kota ini sebagai poros perdagangan dan perekonomian pada masa abad pertama. Dengan ditemukannya emas di sungai Pactolus, di lembah kota ini, menjadikan kota Sardis menjadi begitu kaya. Bahkan mereka merasa sudah sangat berkecukupan, tidak memerlukan bantuan dari tempat-tempat lain. Inilah kota pertama di dunia yang memakai emas atau koin emas sebagai alat perdagangan atau alat tukar. Secara immoral dikatakan kenapa kota ini juga penuh dengan kuasa penyembahan berhala, karena adanya kuil penyembahan Dewi Kesuburan Cybele. Saat itu juga mereka sedang membangun kuil besar untuk Dewi Artemis yang kita tahu sebagai Dewi Kesuburan. Tetapi pada tahun 17 Masehi karena ada gempa bumi, pembangunan itu menjadi terhenti dan mangkrak. Yesus memperkenalkan dirinya yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Artinya, Yesus yang menyempurnakan gerejanya dan pemegang otoritas tertinggi atas gerejanya. Jemaat Sardis tidak menyadari bahwa kekayaan yang mereka miliki sebagai penduduk ternyata telah menutup ruang bagi karya Roh Kudus itu bekerja menyempurnakan kehidupan Kristus di dalam jemaat tersebut. Akibat keangkuhan dan juga kekakuan di dalam tradisi yang mereka pelihara, mereka tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja menyempurnakan pekerjaan Kristus di dalam hidup mereka. Kalau di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini, ada sebuah prinsip umum. Apa yang terjadi di kota itu menjadi juga ancaman kepada gereja. Roh dan dosa kota itu juga menjadi dosa yang bisa mengancam gereja di kota tersebut. Ini adalah prinsip umum. Itu sebabnya kota Sardis yang begitu angkuh, maka keangkuhan itu masuk ke gereja. Mereka yang merasa penuh dan tidak perlu apa-apa, berkecukupan, self-sufficient, menjadi roh dan dosa yang sama di dalam kota Sardis. Nah, di mata Yesus, inilah jemaat yang sebenarnya mangkrak. Kenapa? Karena mereka menolak kesinambungan karya keselamatan Kristus. Akibat dari sikap berpuas diri, menjadikan mereka tidak lebih dari orang Kristen mangkrak. Seperti juga upaya mereka membangun yang begitu paripurna, begitu sempurna kuil untuk Dewi Artemis, karena gempa bumi mangkrak. Padahal mereka punya uang banyak, mangkrak. Yesus menghendaki pekerjaan yang ia mulai itu akan terus diselesaikan sampai pada hari akhirnya, yaitu pada kedatangan Dia. Selain mangkrak, jemaat Sardis juga dikenal sebagai zombie. Ya, mayat hidup. Kenapa? Yesus berkata, kamu ini hidup padahal kamu mati. Nah, kenapa dikatakan hidup? Karena mereka merasa masih memiliki kegiatan di gereja. Dan juga dilakukan dengan cukup antusias. Mereka banyak kegiatan-kegiatan tampak luar. Tetapi dikatakan mati karena kegiatan itu semata-mata hanya untuk sebuah pencitraan, performance.
Kalau disamakan dengan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi, jemaat ini tidak lebih dari kubur yang dipupur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang mati dan busuk. Kalau kita lihat pergi ke pekuburan itu kelihatannya bisa begitu rapi, terorganisir, asri. Tetapi ada satu hal yang sama di dalam pekuburan. Tidak banyak kelihatannya kehidupan di sana. Boleh teratur, boleh rapi, boleh begitu terorganisir, tapi tidak memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja dan memberi ruang bagi Yesus. Dianggap mati karena seluruh kegiatan tidak berasal dari kehidupan Kristus. Nah, hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bahkan Paulus menegaskan, "Bagiku hidup adalah Kristus." Kolose 3 ayat 4 dikatakan, Kristus yang adalah hidup bagi kita. Hidup adalah Kristus. Jadi kalau apa yang kita kerjakan tidak datang dari kehidupan Kristus, ya itu bukan hidup namanya. Boleh kelihatannya hidup karena bergerak, ada aktivitas, tapi sebenarnya bukan kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan. Bagaimana jalan keluar Yesus terhadap kemunafikan rohani? Dia berkata di dalam ayat 2, "Bangunlah, berjaga-jagalah kamu." Nah, ini kata bangunlah itu sama dengan prajurit yang sedang dalam keadaan siaga 1. Jadi mereka terus-menerus berjaga-jaga, waspada, dan siap dalam peran tempur. Berjaga-jaga karena taktik musuh kita, si iblis itu adalah berusaha menyeret orang percaya untuk menikmati ritual bentuk-bentuk yang luar dari keagamaan, tetapi menyingkirkan kehidupan Kristus. Iblis sama sekali tidak takut loh orang-orang Kristen itu beribadah selama mereka tidak menaruh iman dan kepercayaan kepada Yesus di dalam ibadah itu. Jadi mereka cuma hadir aja bentuk luar, tetapi tidak ikut di dalam bagaimana masuk asosiasi di dalam Kristus melalui ibadah tersebut. Yesus mengingatkan jemaat berdasarkan sejarah kota Sardis, di mana mereka merasa cukup baik, cukup kuat karena adanya lindungan alam, musuh tidak mungkin bisa menduduki kota ini, tapi ternyata di dalam sejarah kota ini 2 kali kota ini diserbu dan diduduki musuh karena mereka lengah. Mereka menganggap mereka tidak perlu berjaga-jaga. Waspada, jangan lengah. Iblis berjalan mengendap-endap dan mengelilingi orang percaya. Yang kemudian ketika orang percaya itu lengah, lalu kemudian diterkamnya, disergapnya. Yang kedua, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kata kuatkan di sini seperti insinyur yang membuat atau reinforcing fondasi gedung yang mungkin sudah mulai roboh, sudah mulai nggak kuat. Jadi mereka akan apakah dengan cara menyuntik sehingga fondasi yang sudah tertanam itu bisa dikuatkan kembali. Nah, Yesus mengatakan apa yang sudah dibangun di dalam Kristus dalam hidupmu, seperti dasar-dasar yang teguh, dasar-dasar kekristenan, ini harus di-reinforce, dikuatkan kembali. Saya menyadari walaupun saya sudah lebih dari 30 tahun berjalan mengenal Tuhan, tetapi hampir setiap tahun saya mengunjungi kembali dasar-dasar keimanan saya. Itu mengenai keselamatan, Alkitab, Roh Kudus, hidup yang kekal, apa yang akan terjadi di akhir zaman, mengenai gereja, mengenai pemuritan, mengenai kepemimpinan, mengenai penginjilan, amanat agung. Ini semua perlu kita kembali lihat lagi dasar. Kenapa kita dibangun sebagai orang percaya. Yang ketiga dikatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan telah mendengarnya. Mereka harus mengingat Yesus Kristus yang telah bangkit, bukan sekedar ritual. Yang keempat dikatakan, taatilah. Maksudnya perhatikan, simak segala pengajaran-pengajaran yang sudah engkau dapatkan. Firman Tuhan yang telah engkau terima selama ini. Simak,
setiap pengajaran firman yang telah kita terima selama ini. Jadi jangan izinkan pengajaran itu hanya menumpuk, tetapi kemudian kita tidak pernah bagaimana berpikir untuk melakukan itu dengan serius sampai tuntas. Dan akhirnya yang terakhir dikatakan, bertobat. Berbalik dari pikiran dan perilakumu yang bertolak belakang dengan perkataan dan kehidupan Yesus Kristus. Dan janji Yesus kepada mereka yang menang, Tuhan memberikan kepada mereka jubah putih. Dan juga di dalam kitab kehidupan, nama mereka akan terus ada. Upah bagi yang menang adalah kemurnian karakter Kristus terpancar. Jubah itu berbicara mengenai kehidupan kita, apa yang kita kenakan menjadi karakter embodied yang orang akan lihat. Dan ini memancar, menjadi kabar baik kepada orang. Jadi sebenarnya kita itu memberitakan kabar baik dengan cara menjadi kabar baik kepada orang. Dan ini tidak lebih dan tidak kurang dimulai dari bagaimana kehidupan integritas kita. Kalau integritas itu kelihatan, kita kenakan setiap hari, maka Yesus berjanji, Dia akan membela kita dalam situasi apapun. Mungkin engkau sedang terpojok, mungkin engkau sedang disingkirkan di dalam organisasi atau di dalam pekerjaanmu. Ingat, pertahankan integritas hidup kita. Yesus akan menjadi pembela bagi kita. Bapa, aku bersyukur firman-Mu mengingatkanku untuk melucuti setiap kemunafikan dan pencitraan rohani. Tolonglah aku Tuhan untuk senantiasa waspada, menguatkan fondasi rohani, mengingat serta mentaati pengajaran-pengajaran firman yang telah aku dengar dan aku terima. Tolonglah aku Tuhan untuk mengenakan jubah integritas setiap hari dalam hidupku, sehingga aku menjadi kabar baik kepada semua orang dan memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.